Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Terjemahan Surah Ad-Duha, ayat 1. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan. Ayat 2. Dan demi malam apabila telah sunyi. Ayat 3. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Muhammad, dan tidak pula membencimu. Ayat 4. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Ayat 5. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Ayat 6. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Ayat 7. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Ayat 8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Ayat 9. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ayat 10. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Ayat 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Asbabun Nuzul Surah Ad-Duha ayat 1-3. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jundub yang berkata, suatu ketika Rasulullah menderita sakit sehingga tidak melakukan salat malam 1 atau 2 hari lamanya. Seorang wanita lantas mendatangi beliau dan berkata, "Wahai Muhammad, menurut saya hal itu disebabkan setan telah meninggalkanmu." Allah lalu menurunkan ayat, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Said bin Mansur dan Farayabi meriwayatkan dari Jundub yang berkata, suatu ketika Jibril tidak turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beberapa lama. Orang-orang musyrik lalu berkata, sesungguhnya ia Jibril telah meninggalkanmu Muhammad. Selanjutnya turun ayat ini. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Zaid bin Arqam yang berkata, suatu ketika Jibril tidak turun kepada Rasulullah hingga beberapa hari lamanya. Ummu Jamil, istri Abu Lahab, lantas berkata, menurut saya, temanmu Jibril telah meninggalkanmu dan benci kepadamu. Allah lalu menurunkan ayat ini. Imam At-Tabrani dan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab musnadnya, demikian pula Al-Wahidi dan lainnya dengan sanad yang di dalamnya ada seseorang yang tidak diketahui, meriwayatkan dari Hafiz bin Maisarah Al-Quraisy dari ibunya Kaulah yang dahulu menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, suatu ketika seekor anak anjing masuk ke dalam rumah Rasulullah
lalu masuk ke kolong tempat tidurnya dan mati di sana. Setelah itu, selama 4 hari lamanya wahyu tidak turun kepada Rasulullah. Beliau lalu berkata, "Wahai kaulah, apa yang telah terjadi di rumah Rasulullah ini? Kenapa Jibril tidak datang?" Saya lalu berkata dalam hati, "Saya akan mencoba merapikan dan membersihkan bagian bawah tempat tidur." Saya lalu mengeluarkan dari sana bangkai anak anjing tersebut. Tidak lama kemudian, Rasulullah datang dengan tubuh yang gemetar, tanda telah menerima wahyu. Memang, jika wahyu turun, maka tubuh beliau akan terlihat gemetar. Pada saat itu, Allah menurunkan ayat ini. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, kisah tentang terlambatnya Jibril turun disebabkan keberadaan bangkai anak anjing ini populer di tengah-tengah masyarakat. Namun, menjadikannya sebagai sebab turunnya ayat ini adalah aneh, bahkan harus ditolak berdasarkan riwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Syidat bahwa suatu ketika Khadijah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Menurut saya, Tuhan engkau telah menjauhimu." Allah lalu menurunkan ayat ini. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Urwah yang berkata, suatu ketika Jibril terlambat turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau menjadi sangat gelisah. Khadijah lalu berkata, "Dari kegelisahan engkau, saya melihat bahwa Tuhan telah menjauhimu." Selanjutnya turun ayat ini. Kedua riwayat terakhir di atas berstatus mursal, namun para perawinya terpercaya. Mengomentari hal tersebut, Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, menurut hemat saya, kedua riwayat itu yaitu tentang ucapan Ummu Jamil maupun Khadijah adalah sahih. Artinya, keduanya memang mengucapkan kata-kata seperti itu. Akan tetapi bedanya Ummu Jamil mengucapkannya dalam rangka mengejek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara Khadijah dalam rangka merasa kasihan kepada beliau. Asbabun Nuzul Surah Ad-Duha ayat 4. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Awthad dari Ibnu Abbas yang berkata, Rasulullah bersabda, telah diperlihatkan kepadaku daerah-daerah yang nantinya akan diraih oleh umat Islam sepeninggalanku kelak. Hal itu membuat aku gembira. Allah lalu menurunkan ayat ini. Asbabun Nuzul Surah Ad-Duha ayat 5. Imam Al-Hakim Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail, At-Tabrani dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, telah diperlihatkan kepada Rasulullah tempat-tempat yang nantinya akan ditaklukkan oleh umat beliau, negeri per negeri. Hal itu membuat Rasulullah gembira. Allah lalu menurunkan ayat ini.